Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiana Diansyah Putri SPI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 Batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Selong, Lombok Timur. Saya akan mempresentasikan hasil PPL yang telah dilaksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Madu Father? senyum. Oke, kita berdoa dulu sebelum belajar. Cukup sampai di fahmat saja, ya. Oke. Bikin deh salah satu. Sebelum kita mulai pelajaran agar lebih berkahnya, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Lanjut, kita baca doa insyirah ya, yang kita bilang itu ada insyirah tapi dia pun asyar. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu. Ya, terus semangat dulu. Udah sarapan hari ini? Oke, kita terus semangat dulu supaya semangat dia masih belum sarapan. Ya, kita semangat. Sepertinya agak loyo sedikit. Ya, kita cek panggilan dulu. Siapa yang bisa hadir hari ini? Lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Lanjut, manfaat mempelajari busana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat hubungan dengan pasangan menjadi lebih baik, khususnya untuk yang sudah berkeluarga. Kemudian mencegah timbulnya fitnah. Yang keempat adalah mencegah dari perbuatan zina. Yang kelima, menjaga untuk selalu berbuat hal yang terpuji. Terakhir yaitu menutup aib. Nah, ini adalah manfaat agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ya. Kegiatan ini kita, ya, silakan berkelompok tentang problematika hijab zaman now. Nanti kalian akan mengidentifikasi masalah, penyebab masalahnya apa, dan solusinya seperti apa. Ya, dibagikan SKPD-nya dan dikerjakan selama 10 menit. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kelompok mana dulu nih yang mau maju? Oh ya, kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan kelompok hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan kecintaan diri dengan kompetensi dasar
3. Diterima menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4. Diterima menyajikan keutamaan dan cara berpakaian sesuai syariat Islam yang akan dijelaskan oleh Krisna Yudhistira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan aspek kelompok kami tentang berbusana muslim. Aktivitas siswa. Simaklah gambar berikut kemudian kemukakan pendapat yang diberikan. Tambahkan dasar agama, fakta ilmiah untuk menguatkan pendapat Anda. Dari gambar-gambar di sini kita dapat melihat banyak tata cara dalam menggunakan hijab. Ada tata cara yang salah dan ada tata cara yang benar. Saya akan mengidentifikasikan gambar atau masalah tersebut satu persatu. Dan dimulai dari gambar pertama. Yaitu pada gambar yang pertama, cara berpakaian seorang perempuan tersebut salah karena lengan baju perempuan tersebut berada di atas telapak tangan. Kemudian rambutnya membentuk bagian paha, jilbabnya juga tidak terlalu menutupi bagian dada. Hal ini bertentangan dengan ketentuan berpakaian perempuan menurut syariat Islam. Ketiga, gambar tersebut merupakan contoh cara berpakaian yang benar sesuai syariat Islam dan yang sudah diterapkan oleh banyak orang. Dan keempat, salah karena rok yang digunakan oleh perempuan tersebut membentuk lubuk tubuh dan memperlihatkan bagian kaki. Selain itu, jilbab yang dikenakan tidak menutupi bagian dada dan bahu. Tentu saja sangat bertentangan dengan ketentuan berpakaian menurut syariat Islam. Dan yang kelima, pada gambar tersebut, cara berpakaian baik dari baju, celana serta hijabnya sangat tidak sopan karena sangat memperlihatkan lubuk tubuh dan juga jilbab yang dikenakan sangat tidak menutupi aurat. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Adapun penyebab-penyebab mengapa para wanita-wanita salah dalam mengenakan atau berpakaian muslimah. Penyebabnya yaitu banyak perempuan yang berpikir bahwa memakai hijab dan pakaian yang menutup aurat bisa membuat perempuan jadi terlihat tua dan jelek karena mengikuti tren-tren zaman sekarang seperti melilitkan hijab terlihat ingin terlihat menarik di depan laki-laki, dan juga kebanyakan pendapat perempuan zaman sekarang adalah bahwa hijab yang menutup dada terkesan kuno. Adapun solusi yang kami berikan agar para wanita lebih baik dalam menggunakan atau berpakaian muslimah. Yang pertama yaitu kenali hijab lebih dekat, pahami hukum hijab, ingat keutamaan hijab, berkumpul dengan orang-orang saleh. Bersikap malu terhadap lawan diri sendiri, kita merasa malu maka dalam kita sendiri akan secara naluriah timbul rasa tak ingin diperhatikan oleh lawan jenis. Dan itulah yang membuat dorongan untuk diri kita memperbaiki cara berpakaian, memperdalam ilmu agama terutama dalam cara berpakaian. Jika kita telah mengetahui bagaimana cara yang benar, insya Allah kita akan melakukannya. Kedua, mengingat perintah Allah. Yang ketiga, niat kuat untuk menjadi wanita beriman. Yang keempat, mengingat bahwa diri sendiri sebagai wanita adalah aurat. Yang kelima, mengingat azab Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 1 kita mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan disampaikan oleh teman saya dari Fadila Ansari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 ada seorang perempuan yang berpakaian, memang berpakaian tetapi telapak tangannya atau bagian setengah tangannya itu terbuka, yang dimana bahwa telapak tangan itu adalah aurat seorang perempuan. Dan juga yang gambar sedangkan yang di gambar 4 ini adalah bagian dari bawah kakinya ini terbuka, padahal itu sudah menjadi aurat. Dan yang kelima dia berpakaian tetapi
Bismillahirrahmanirrahim. Dari dua kelompok yang sudah maju ke depan, kita ambil kesimpulan atau refleksinya. Yang pertama, ya, pakaian berbusana muslimah yang benar, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, menutupi dada, ya, kemudian longgar dan tidak transparan, tadi sudah dijelaskan teman-teman. Kemudian khimar, apa itu khimar? Itu ini khimar yang menutupi kepala dan rambut. Oke. Kemudian Mihna dan hijab itu sama ya. Jadi ini yang kita pakai ini adalah hijab, bukan ini yang hijab. Kalau ini namanya khimar, kalau ini adalah jilbab. Oke. Menerapkan perilaku mulia. Yang pertama adalah kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, lima, ya. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Allah dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup, yang sesuai dengan syariat Islam. Semoga ya bagi yang berubah dan yang alami. Evaluasi, silakan Ananda mengerjakan tugas. Pertanyaan di bawah ini ya dikumpulkan sekarang dengan jawabannya tulis dalam kertas ya. Oke. Alhamdulillah tugasnya sudah terselesaikan dengan baik. Kemudian tugas mandiri di rumah meresum busana muslimah pada paket PAI dan Budi Pekerti. Silakan kerjakan di rumah dan pekan depan dikumpulkan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Kata motivasi. Jika ada seorang wanita yang memakai pakaian syar'i, maka jangan anggap dia seorang wanita ahli agama apalagi dirinya, karena sesungguhnya dia telah menjalankan salah satu kewajibannya sebagai seorang muslimah. Allah ya, jadi sebagai seorang muslimah terutama. Mari kita tutup dengan sama-sama istighfar terlebih dahulu 3 kali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.